Bapak Ibu Saudara-saudari, kita buka Alkitab kita, firman Tuhan untuk kita di minggu kita saat ini tertulis dalam Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai ayat 32. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai. Ia meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jika mereka hancur karena celaka, jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesatan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka kepada Tuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di sepanjang kehidupan kita pasti setiap saat kita melihat bagaimana perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih ketika kita berada di dalam kesulitan, terlebih ketika kita di dalam sakit penyakit, terlebih ketika kita menghadapi ragam kegagalan, persoalan, atau apapun itu di sepanjang kehidupan kita. Karena hanya di dalam peristiwa yang seperti itulah kita dapat melihat secara langsung dan meyakini bahwa kita bisa terlepas dari sakit penyakit. Kita bisa bebas dari segala persoalan dan kesulitan, dan kita bisa keluar dari pergumulan-pergumulan kehidupan kita hanya karena perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Ayat sudah bikin jomba. Ada bukan nak topong di tengah-tengah di perjalanan di dunia, nyari tak keluar di mana ibadah. Tuhan sudah memberikan banyak kelegaan, memberikan solusi, memberikan ketenangan, dan memberikan kelepasan dari segala sakit penyakitnya. Tetapi hingga pada titik itu pun dia tidak pernah mampu dan mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pada titik itu pun dia tidak mampu melihat bahwa Tuhanlah yang berkarya di dalam hidupnya. Maka ada dua jenis manusia, manusia yang tahu bersyukur dan manusia yang tidak tahu bersyukur. Jadi di orang dia main dan kerana tambah ini tutup jaminan. Kita mencari orang yang mau bersyukur di setiap kelepasan, di setiap pemberian dan perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Atau kita pada posisi manusia yang sampai kesesatan akibat dari perbuatan manusia itu.
Kita lihat dari ayat tentang ada kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Di ayatnya mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Di ayat 10 ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Di ayat 13 maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkanlah mereka dari kecemasan. Dua ayat tersebut menunjukkan bahwa dua keadaan manusia yang satu karena ketidaktahuan mereka, artinya bukan karena perbuatan mereka berada di dalam kesesakan. Mereka di dalam sesuatu situasi yang tidak mereka inginkan. Tetapi di pasal kedua itu atau di ayat 10 itu mereka ada di dalam gelap dan kelam, terkurung di dalam sengsara dan besi. Ini ada dua faktor, bisa karena perbuatan manusia itu sendiri, tetapi ada karena ketidaktahuan dari manusia itu sendiri, sehingga mereka berada di dalam kekelaman dan di dalam kegelapan. Tetapi kuncinya ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan mereka. Maka Tuhan memberikan kelegaan. Maka Tuhan menyelamatkan mereka, tidak peduli bagaimanapun situasi manusia itu, baik itu karena perbuatannya ataupun karena tidak di luar kendali atau bukan karena perbuatan mereka. Tuhan itu penuh belas kasihan kepada setiap orang yang selalu berseru-seru kepada Dia di setiap kesesakan manusia. Jadi orang yang katakan di teman-teman di perjalanan di Indonesia, bagaimana kita di posisi manusia yang terkadang hanya mengikuti keinginan kita, yang maunya hanya diikuti oleh Tuhan di sepanjang pergumulan kehidupan kita atau perjalanan kehidupan kita. Terkadang kita tahu bahwa ketika kita berbuat itu, maka akan ada malapetaka, maka akan datang kecelakaan dan mara bahaya kepada kita, kepada orang yang ada di sekitar kita, bahkan kepada keluarga kita. Allah yang dituntun berlomona opartu pamiduan nidani. Ada main alat, perasaan kita, perasaan jauh, perasaan kita, dung terjadi nasuri halomoni. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka disitulah manusia itu baru tahu bahwa dia tetap manusia yang lemah, bahwa dia adalah manusia yang tidak begitu hebatnya dibandingkan Tuhan kita Yesus Kristus kita. Apalagi amalan nama di zaman sekarang sesuai dengan surat pastoral dari pimpinan kita Eporus HKBP. Dan saya dua rumah tangga nasursa alam judi, baik itu judi online ataupun judi manual main taruh di koridor bahkan di tempat perjudian. Bukan satu dua rumah tangga yang terseret ke dalam judi itu tersebut. Jangan tak asma dia mengirim saja keluarga luar biasa 100 juta di meja judi, hangus dalam sekejap. Elena istrinya masomana di tengah-tengah rumah tangga. Imana di matahari tahun yang hanya 10 itu ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Siapa yang tidak tahu bahwa judi itu menyiksa? Siapa yang tidak tahu bahwa judi itu memiskinkan setiap orang yang melakukannya? Siapa yang tidak tahu bahwa judi itu mendatangkan kesengsaraan? Allah dituntun dalam mereka. Kesalahan yang mereka perbuat merembes kepada setiap orang yang ada di sekitarnya. Gara-gara susu PDL lain dan UID hanya karena judi tersebut.
Bayangkan Amaminan sedadana butuh nutrisi pagi susu, tetapi karena tidak ada lagi yang bisa diperbuat, seorang istri terpaksa harus memberikan. Kayak keluarga mulai lupa dia mengandung urat-uratnya kena susu. Ina dirinya tidak pernah gula, asal soal lain dan manis. Tetapi sebenarnya seorang laki-laki yang sudah mengikuti keinginan dari tidak peduli kalau kamu utama coba kamu boleh apa yang kamu. Kalau kamu utama coba boleh kamu sobat bukan apa. Mula-mula aku bisa berjuang tembus dari majajah. Tapi sampai nanti terjual kendaraan, tidak pernah ada satupun dari mereka itu yang bisa memenuhi janjinya kepada istrinya dan kepada Tuhan. Mulut mata hasoho dan saudara itu saja berbohong. Pasti yang pertama kali janji itu setia dan membahagiakan istri. Alaikumsalam sama boy masa kasih soli akan terjadi ditutup nomor, nggak peduli sama istrinya dan anak-anaknya. Jadi Amaminan mudah-mudahan mahita nama kumu di bagasan sadari akan coba ya buruk. Jadi maksudnya apa buruk jadi makan teman-teman di keluarga. Begitu jahatnya kita kepada Tuhan dan kepada anak dan istri kita. Tetapi Tuhan tetap topang sehingga anak-anakmu tetap sehat, anak-anakmu tetap hidup, dan anak-anakmu masih bisa sekolah. Rakyat hati dalam iman, siendongan sakor pangkat. Menabui kawannya. Tetapi kata Tuhan, ketika mereka berseru kepada Tuhan di ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesatan mereka dan diselamatkan mereka dari kecemasan mereka. Amaminan tidak ada yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak ada yang tidak bisa bertobat, semua bisa bertobat. Mau dilakukan bisa dapat misalkan boleh dan Marisa pindah, semua tergantung pola pikir, kemauan dan usaha dan doa. Mulainya sahabat, tujuan mana? Amatnya tuh waktu indah dan mungkin boleh tidak diingat. Mulainya sahabat, nama minumnya, mulut kosak. Apalagi mulai pasti mau agak istri kan? Sebelum kenal kau yang Asia dulu tapi aku cokku ini. Si mereka berbuat jual mantap. Ini masa prosesnya. Berbuih dua kali lagi dong. Dia dong pakok homenya. Kalau istri itu cantik apa nih? Cantik kan ikon mereka tua. Ikon boy berekon orang disucuk ibadah dan tahu. Tetapi setiap apapun ketika dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menyelamatkannya, membuang rasa kecemasan dari diri mereka sendiri. Sebenarnya Allah bertambah-tambah. Sebenarnya persoalannya Allah menandikkan suri akan ulang masuk ini supaya menjadi lebih baik di tengah-tengah keluarga. Amaminan suatu sehingga imensmu dijodoh di geling. Jangan sampai citramu rusak di depan anak-anak. Menghasilkan citra di sahabat anak di teman-teman di keluarga. Yakinlah ketika dia mendengarkan beritamu, semua hanya karena dasar perasaan, bukan rasa hormat. Semua yang kau perintahkan terhadap anakmu tidak lagi dilakukan karena dia mengasihimu, karena dia menganggapmu sebagai pemimpin, tetapi hanya dasar rasa takut. Suatu dilibas, suatu disundar. Itulah jiwa anak yang sudah rusak karena image bapaknya atau orang tuanya tidak pernah menunjukkan sebagai orang tua yang baik di tengah-tengah keluarga. Haruan
bisa juga melakukan seperti yang kita lakukan. Jadi amalnya mulai didokong kita mengenal pembebasan dan keadaan boleh beliau bertuan dan boleh dibuktikan tujuan dan boleh buktikan pepetan Tuhan dan boleh buktikan akal ulang-ulang sunnah. Siapa bilang tidak bisa? Siapa bilang tidak bisa dirubah setiap perbuatan yang tidak baik? Satu sagari na berjumlah gabe dan kasih Allahnya karena dia mengizinkan setiap orang mempengaruhi. Allah sangat jahat ketika tidak mau dipengaruhi dengan hal-hal yang baik, maka tidak ada yang tidak mungkin di tengah-tengah di Portugal mulutnya di Jogibana goa Milewaka di tengah-tengah di Papua. Dan bagi remaja putri ataupun remaja laki-laki mana posok sotungga unang galing cuma naso hasil. Dan apalagi kepada yang paling tua, jangan hanya karena gantengnya memberikan kepada seseorang mulai diperlukan cuci tidak cuma keberkahan mulai memohon pada sangat mengarahku tinggal kalau belum jadi saja kalau sudah ditolak dicatat lalu mau keberkahan gak tahu Allah menilai secara langsung amamina bagaimana laki-laki yang tidak menghormati dan tidak menyayangi istrinya begitu menderitanya bukan hanya dirimu tapi anak-anakmu sampai seluruh keturunanmu akan menderita. Jadi perlu memang jadikan tepat pada waktunya dipatuhi perdebatan kita dan masalah-masalah. Bagaimana kita bercermin terhadap perbuatan, terhadap kehidupan kita yang sudah begitu jauh dari Tuhan. Dan ketika Tuhan menyelamatkan kita, dan ketika Tuhan menolong dan menopang kita di setiap apapun yang kita jalani, masihkah kita bersyukur dan mengingat bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita begitu luar biasa dari Tuhan. Jadi anak-anak mengisi para pesal memang dia benar-benar sudah lewati setiap menit dan setiap detik di dalam pertolongan tangan Tuhan. Dengan gagal setiap kehidupan manusia yang tetap berseru-seru nama hidup dan hidup kasih dewata bagaimanapun perjalanan kehidupan mereka. Ina menangguhkan studium ini bagaimanapun ngerinya kehidupan rumah tanggamu yang tidak mungkin lagi kau ulang waktu, yang tidak bisa lagi kau putar. Sugari mah tani berkuda dengan waktu. Sugari mah tani bernasihat dari Tuhan yang di sekitarku. Dan mulau kau itu syairullah. Dan mulau kau itu bakal syairullah. Tidak akan ada lagi bisa yang diputar di tengah-tengah dunia ini. Allah berasanya mengabai mari itu puncak kita tahu. Ketika kita berseru kepada Tuhan maka Dia akan menolong. Setiap orang yang tenang meminta pertolongan kepada Tuhan. Bagaimanapun situasinya, bagaimanapun sulitnya menurut pemikiran manusia dan anak sana, di tengah-tengah di provinsi nasional di bawah debata, perluannya, sifatnya, pengalaman, perkataan dari tengah-tengah di perluan. Tetapi jangan pernah lelah berdoa, bergumul di setiap perjalanan kehidupanmu. Mulai rokok satu tahun kawin anaknya pernikahan lalu bersama ini masih ada waktu. Aku butuh kepomanan dalam salah makhluk mulu bawa dumba tua doi baru turun pada perintah istri. Perintah istri bukan berarti di bawah ketiak istri ya. Tetapi dia mendengarkan setiap nasihat yang baik dari istri. Ini kegagalan pengibaran ini, boleh pengibaran macam berjuta-juta ini mana ini segala macam. Bagian ke egoisnya, bagian ke kincang rohani, 1000
sakit kita. Mungkin itulah cara Tuhan untuk memasukkan setiap nasihat yang baik dari istri. Amalnya mungkin merupakan buku orang kapal ini. Unang pula, dengan pola syariat, nggak ada yang harus dipamerkan dari sebuah amalan. Wibawa seorang suami itu tidak ditentukan dari amanah. Wibawa suami itu tidak ditentukan dari sombong-sombong. Wibawa dari suami itu tidak harus patuh menunjang di hadapan untuk istrinya. Wibawa dari suami itu tidak harus mencuri. Wibawa dari suami itu tidak harus berpolitik. Mulai dari cuma di tengah-tengah Pak Selatan, becok dari orang Israel, becok dari orang Israel dan dibawa dua ini, dan dibawa minuman dan semua rumah tangga kita semua terletak kepada bagaimana kita sebagai suami dan sebagai istri di tengah-tengah rumah tangga. Jadi aman. Mulai tersinggung pengen aku saya dia mau hormon di tengah-tengah rumah. Alai mulai foto cuma dari gas minggu, cuma dari gas matanya tidak akan pernah memberikan dirinya kepada perbuatan yang tidak baik. Bodoh pasti sudah puas minumnya KBP para nak kian balak istri nanti. Lalu bermakan dengan mama ucap kasihanku tertipu intan pasti boleh. Mudah-mudahan baca, mudah-mudahan mungkin boleh maksangkul makmas merbaik kedabakan, tetapi asugan si somoni tetap pabumus mainan tangiamu tutup hati bata mulu semua bapak mesi toki mulu semua amat dari jabu yakinkanlah dirimu di dalam doamu pabumus tangiamu asa masuk kelemi dan salupa doa bapak antian masuk kelemi poi panak sebut namanya di setiap doamu. Angkian masuk dari anak nahasia naburju jangan berupi di lokal ibadah di gaduh pagdalana mingolina. Tidak ada doa yang gagal, tidak ada doa yang sia-sia. Mulai nyakot totong di bagasan pagdalana. Alani berkite ikut tasadarion topik minggu kita, panggillah Tuhan, serukanlah namanya, didiki, dihasosakan kita. Panggillah Tuhan ketika kita menghadapi kesesakan, pergumulan, kesulitan, tantangan di tengah-tengah kehidupan. Apapun persoalan, apapun kecemasan, kekhawatiran yang kita hadapi di tengah-tengah di belakang, buat main, pasah main, Tuhan di belakang. Apalagi kalau tak sungguh yang ditemani bormi, tetap berdoa kepada Tuhan supaya hilang segala kecemasan, datang segala damai sejahtera dan segala kebaikan dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Amin.